Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit sharing cara memilih valve atau memodifikasi valve ya, merubah valve supaya pas waktu dipakai itu bisa memaksimalkan di unit kita ya. Karena seperti ini, ketika kita beli itu kan tidak langsung pas ya si valve itu. Jadi tetap harus kita sesuaikan, dan di video kali ini saya akan coba sedikit bahas ya. Oke, untuk yang saya akan bahas yang pertama itu yang pertama dari bahannya. Nah, valve sendiri kan dia ada dua bagian ya. Ini adalah as dan ini adalah bagian teflonnya. Nah, untuk bahan as sendiri dia kan umumnya ya itu ada dua bahan. Yang pertama itu bahan stainless ya. Yang kedua itu besi chrome ya. Jadi besi dia terus di chrome untuk menimbulkan efek seperti stainless seperti ini. Nah, untuk kedua bahan ini saya sendiri lebih cenderung atau lebih merekomendasikan memang yang berbahan stainless. Kenapa? Karena dia tidak mudah berkarat. Karena seperti ini loh teman-teman. Jadi kan, nah di dalam tabung ini kan terdapat udara ya. Kadang kita pas waktu memompa unit itu kan memakai heel pump atau pompa manual, dan pompa manual itu apa? Rawan menimbulkan air ya, karena pas waktu kita memompa pasti ada kadar air di dalam. Nah, karena di dalam ini ada kadar air, jadi kadang kalau memang kalau si valve-nya ini bukan berbahan stainless, dia mudah mudah berkarat seperti itu. Atau kalaupun tidak berkarat nanti ada korosi. Jadi seperti apa, warnanya putih lah seperti itu. Itu kan menimbulkan nanti gerak valve juga maju mundurnya kan agak terganggu ya. Nah, itu. Tapi memang untuk yang stainless agak jarang juga di pasaran, yang banyak itu besi terus dia yang chrome seperti ini. Nah, ini kan, nah ini masih ada bercak-bercaknya ya, karena ini bekas karat terus dihaluskan seperti itu. Oke, lanjut untuk bahannya sendiri. Nah, untuk bahan yang ini ya, yang teflonnya ini umumnya ada tiga macam. Yang pertama itu yang teflon yang warnanya putih agak kusam seperti itu. Dan yang kedua itu nilon. Nilon itu umumnya warna hitam seperti ini ya. Dan yang ketiga yaitu Sustapek. Dan untuk ketiga bahan ini yang paling saya rekomendasikan tentu yang Sustapek ya. Karena dia lebih kuat lah seperti itu. Cuma untuk harga Sustapek itu lebih mahal. Ya. Jadi paling saran terakhir saya, untuk rekomendasi terakhir, pilih yang bahan nilon. Karena dia satu, bahannya keras ya. Jadi tidak mudah jebol seperti itu, tidak mudah rusak. Nah, yang kedua juga harganya lebih murah daripada yang Sustapek. Tapi dia minusnya, bahan nilon ini benar-benar harus bagian permukaan ini datar terus rapih ya. Karena dia tidak mudah menutup, tidak seperti bahan teflon. Teflon itu kan dia agak lunak ya, sedikit lebih lunak daripada ini. Nah, dia bisa langsung menyesuaikan ke dudukan aspal yang ada di dalam valve ini ya, karena dia bahannya lebih lunak. Nah, dia lebih cepat menutup. Tapi ya itu minusnya teflon itu dia gampang lebih apa kualitasnya lebih di bawah teflon lah seperti itu ya, lebih mudah untuk jebol seperti itu kalau sering dihentak-hentak menggunakan hentakan hammer yang keras. Oke, lanjut. Selanjutnya yang akan saya bahas itu panjang as. Nah, ini ya. Nah, untuk panjang as sendiri, kadang ketika kita membeli valve ini online seperti itu kan, itu panjangnya lebih panjang daripada as bawaan ya. Dan itu nanti teman-teman sesuaikan saja. Misalkan ini valve bawaannya, nah panjangnya segini ya. Dan pas waktu teman-teman beli di online, ternyata yang datang panjangnya segini nih. Nah, ini kan beda untuk panjang as valve-nya ya. Nah, nanti teman-teman ukur, nanti dipotong sisanya. Jadi usahakan antara valve bawaan senapan teman-teman dan valve yang teman-teman beli itu harus sama ya panjangnya, karena nanti akan berakibat pada power. Jadi kita supaya si power yang waktu sebelum kita menggunakan valve baru itu sensasinya sama seperti valve yang lama seperti itu. Karena kan nanti si valve itu kan ditempatkan di sini ya. Dan panjang as valve ini mempengaruhi ke power juga, karena langkah hammer
Nanti tergantung panjang si aspal yang keluar. Kalau terlalu panjang nanti langkah hammernya terlalu pendek seperti itu ya. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, ketika kita menyesuaikan panjang aspal ini, tentu kan kita harus potong. Dan ketika dipotong itu kan dia posisinya si ujungnya ini kan kasar ya, jadi datar kasar. Nah, nanti ujungnya teman-teman agak sedikit ditiruskan ya. Nah, seperti ini, ditiruskan, dihaluskan. Nah, dibentuk rata. Kenapa rata? Karena supaya pas waktu dihentak hammer dia hentakannya itu supaya merata. Jadi jangan sampai ada runcing sebelah seperti itu. Jadi tidak datar. Nah, kenapa dia harus tirus? Karena pas waktu si palep ini dimasukkan, itu si ujungnya ini menghindari supaya tidak membuat seal aspalep cacat. Karena kan di sini ada aspalep ya di dalam sini. Rata-rata aspalep itu sealnya ukuran 005 itu ya. Oke, lanjut. Untuk asnya ini yang masuk ke dalam teflon itu yang saya rekomendasikan, yang saya pilih itu pilihlah yang model drat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di ini juga saya harus mengorbankan salah satu. Saya buka, saya lihat ternyata benar sistem drat. Akhirnya ini yang saya rekomendasikan karena seperti ini. Ketika si palep ini dihentak, jika dia tidak sistem drat yang bagian sini ya, yang bagian masuk ke teflonnya, jika dia tidak sistem drat, maka titik tumpuannya hanya di bagian pangkalnya saja. Jadi pas waktu dihentak ya, hentakan itu nanti bertumpu pada pangkalnya saja. Tapi kalau sistem drat, dia menambah kokoh si aspalep ini, dia tidak jebol ke belakang. Biasanya banyak kan yang kasusnya yang jebol dari belakang, dan dari sini kan biasanya. Nah ya. Nah, memang untuk sepintas tidak terlalu terlihat, makanya nanti teman-teman kalau memang beli palep jangan beli satu, beli beberapa lah seperti itu ya, entah 2 atau 3, nanti teman-teman lihat, bisa dikorbankan satu lah kalau memang pengen lihat sendiri seperti itu kan. Nah, terus untuk OD ini, OD aspalep, nah saran saya nanti teman-teman harus sesuaikan ya, tentu. Nah, di dalam hal ini teman-teman nanti butuh sigmat. Rata-rata sih as PCP itu kan 3 mili ya. Nah, di online ada yang 3,2. Nah, saya biasanya pilih yang 3,2. Kenapa pakai 3,2? Karena unit saya ini kan non CNC, yang semi CNC ya. Kadang untuk lubang aspalep itu dia tidak murni 100% 3 mili. Ada selisihnya. Pas saya cocokkan ternyata lebih cocok pakai as yang 3,2, dia lebih presisi masuk ke sininya. Kalau pakai yang 3 mili masih ada apa? Jeda seperti itu. Masih ada spasi. Makanya saya kalau pakai 3,2 mili ini lebih cocok. Tapi untuk teman-teman nanti sesuaikan saja ya. Terus untuk nah ini kadang ada yang bertanya, bagaimana dengan as PCP yang sebelah sininya dicoak atau diperkecil ya, sebelah sini ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dia kan di bagian sebelum teflon di sini dia agak dikecilkan. Yang ini misalkan 3 mili. Nah, yang sebelah sini yang mau ke apa? Teflon ini kan dia diperkecil, dibubut, dibuat 2 mili lah sekitar seperti itu. Nah, untuk valve-valve seperti ini mungkin tujuannya untuk supaya power itu lebih cepat, atau si angin itu pas waktu ditembakkan lebih cepat keluar ke laras ya. Nah, kalau valve-nya kan utuh 3 mili seperti ini kan, dia pas waktu angin si valve ini terdorong, angin itu kan dia tidak terlalu leluasa ya kalau 3 mili. Makanya dibuat 2 mili seperti ini. Ini modifikasinya seperti itu. Ini memang bagus, tapi dia ada minusnya. Minusnya seperti ini, teman-teman. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini chamber ya. Ini chamber, ini lubang laras, ini rumah valve ya. Ini dudukan valve yang ini nih. Nah, yang tajam nih. Nah, ini dudukan valve nih. Nah, ini seal valve. Nah, seal valve. Ini lubang transfer yang ke laras ya. Jadi yang saya khawatirkan seperti ini, teman-teman.
Jadi ketika teman-teman beli valve modelnya seperti ini, nah takutnya yang bubutan yang dikecilkannya ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, nanti yang saya khawatirkan pas waktu si valve-nya menduduk ke sini, nah si posisi yang dikecilkannya itu ternyata sampai sini. Ya, si sellernya itu atau si pengrajinnya itu buatnya terlalu terlalu panjang lah, yang ukuran 2 milinya segini seperti misalkan ya. Nah itu nanti pas waktu si senapan ditembakkan, si hammer menghentak ujung valve, nah nanti kan si valve mundur, ternyata pas waktu mundur di sini posisinya yang 2 mili. Alhasil nanti pas waktu ditembakkan, angin itu tidak 100% kelaras, dia pasti ada yang lewat lubang seal. Ya karena as yang ini kan, yang kecilnya ini kan terlalu panjang. Nah itu ya, nanti kan di sini nih biasanya angin itu keluarnya nanti dari sini. Nah dari sini nih, atau enggak dari bawah sini ada angin keluar, seperti itu ya. Kalau minusnya pakai valve yang seperti ini. Makanya untuk teman-teman yang beli valve yang model seperti ini, yang as valve-nya agak dikecilkan ya, nanti harus disesuaikan dulu dengan chambernya. Ya caranya nanti teman-teman buka yang tutup as valve-nya ini kan ya, dibuka nanti diukur. Jadi jarak antara ini dudukan valve ini dengan seal. Nah, seal valve ini harus diukur. Misalkan jarak antara dudukan valve dengan seal ini misalkan setengah senti seperti itu ya. Nah, si coakan ini kalau bisa, atau si bubutan yang ini itu kurang dari setengah senti. Supaya apa? Supaya jadi tetap yang ngeduduk di seal valve ini ukuran as valve yang tetap 3 mili seperti itu ya. Jadi yang ukuran 2 mili nanti adanya di belakang seal as valve. Nah itu kalau seperti itu aman. Jadi angin bisa lebih cepat kelaras, tapi tidak ada kebocoran lewat lubang seal valve seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya. Tapi untuk saran saya, untuk teman-teman yang belum tahu ukuran jarak antara ini dudukan teflon valve ya dengan seal as valve, ini saran saya beli yang standar saja, yang valve-nya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah ini yang saya akan bahas selanjutnya adalah bentuk teflon. Nah ini ya, bentuk teflon kan dia ada bagian kepalanya ya, ada bagian kepala, ada bagian ekor. Nah ini untuk bagian kepala ini nanti OD-nya harus disesuaikan, kalau bisa, kalau pengen powernya sama ya harus disesuaikan dengan valve bawaannya. Nah khususnya OD-nya ya. Nah misalkan OD-nya dia 10 mili, maka nanti teman-teman beli valve-nya yang teflonnya ini 10 mili juga. Nah adapun untuk ukuran diameter ini ya, OD teflon valve itu yang saya sarankan kalau bisa dia nanti kita ukur dulu besar lubang si valve-nya. Jadi seperti ini teman-teman, saya gambarkan. Nah ini yang tadi ya. Nah rata-rata dia rumah valve ini besarnya antara 12,8 sampai 13, tapi ada yang 18 mili ada ya. Tapi rata-rata untuk chamber-chamber senapan-senapan seperti ini itu dia 13 atau 12,8 lah. Nah ini ya. Nah ini nanti teman-teman paling kecil si valve-nya ini, OD-nya ya, yang kepala valve-nya itu kalau bisa paling kecil paling besar itu 10 mili ya. Karena kalau terlalu besar, nah nanti dia misalkan si valve-nya nanti besar di sini. Nanti pas waktu si valve mundur, misalkan ini valve, maaf, saya gambar dulu ya. Nah misalkan ini teflon valve. Nah kalau dia terlalu besar, nanti pas waktu si valve ini mundur, jadi pas waktu ditembakkan hammer memukul, nah si teflon valve kan mundur. Kalau dia si teflonnya ini terlalu besar, maaf saya fokuskan dulu.
Nah, dia kalau dia terlalu besar nanti angin itu dia, nah lewat dari sini itu sangat kecil sekali ruang lewat tempat anginnya. Nah, itu yang menyebabkan power senapan bisa jelek. Jadi powernya rendah. Powernya tidak mau kencang seperti itu. Adanya kadang gini. Sudah tahu ruang hammernya, ruang palepnya ini OD-nya 13. Tapi si teflonnya dipakaikan yang OD 12. Nah, berarti kan dinding rumah valve ini cuma 0,5 mili. Nah, itu nanti angin itu tidak cepat keluar. Mau semundur apapun si valve pas waktu dihentak oleh hammer, kalau si lubang di sisi-sisi si teflon valve-nya ini kecil, dia tidak akan, powernya tidak akan besar. Walaupun teman-teman pakai per hammer yang warna merah sekalipun, ya, yang paling keras itu Misumi paling keras kan warna merah, itu walaupun si valve mundurnya berapa 1 cm lah, anggaplah mundurnya 1 cm. Kalau ruangan sebelah sini kecil, angin itu tidak akan banyak yang keluar laras. Nah, makanya nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Tapi saran saya paling besar itu 10 mili, jangan lebih dari itu. Karena dudukan teflon valve ini, yang ini ya, yang ruangan yang ini. Nah, ini rata-rata 6 sampai 6,3. Nah, kalau saya sendiri itu rumusnya seperti ini. Kalau ruang valve-nya ini 6,3 atau 6 mili lah, anggaplah 6 mili, berarti nanti kelilingnya ambil 22. Berarti atas 2 bawah 2, berarti kalau ruang ininya 6 ditambah 2 ditambah 2 berarti 10. Nah, jadi supaya si teflon ini dia yang ngeduduk ke aspal ada penampang seukuran 2 mili. Nah, ini kuat. Karena kalau terlalu kecil ya si kepala teflonnya ini OD-nya misalkan dibuat 8 mili, itu rawan jeblos ke sini si valve. Kalau sudah jeblos si teflon valve ini jeblos ke ruang ini ya, ke ruangan sebelah sini, itu biasanya mau kita dipukul kayak gimana pun dia tidak akan keluar angin, karena kan si valve macet di sini ya, karena dia kejeblos. Nah, jadi saran saya nanti ukurannya yang selisihnya 2 mili lah kelilingnya ya. Berarti kalau ininya 6, nanti teman-teman kelilingnya 2 tambah 2 berarti 4 tambah 6 nanti 10 seperti itu. Jadi pakai valve yang 10 mili. Nah, seperti itu ya. Terus untuk permukaan valve yang menduduk ke ruang kedudukan valve ini, yang paling saya rekomendasikan itu yang datar seperti ini ya. Karena yang datar itu dia pas waktu membuka itu walaupun sedikit bukaannya, walaupun hentakan itu sedikit, angin itu bisa cepat keluar dan keluarnya banyak. Ada kan yang model kerucut ya. Yang model kerucut itu menurut saya dia pas waktu si valve ini mundur, itu kalau mundurnya sedikit, angin pun nanti tidak akan banyak yang keluar. Jadi butuh hentakan yang lumayan besar, lumayan keras, baru dia powernya akan besar seperti itu. Tapi minusnya yang model datar seperti ini, dia agak susah menutup. Jadi harus bener-bener rapet, harus bener-bener halus ini permukaannya kalau yang datar seperti ini ya. Nah, terus untuk ekor valve yang terakhir. Nah, untuk ekor valve saran saya nanti teman-teman harus besarnya menyesuaikan dengan pernya ya. Jadi kalau bisa pas waktu dipasang itu, nah agak keras seperti ini. Nah, tidak jatuh ya. Jadi jangan sampai posisinya antara OD per dan ini dia terlalu kecil, nah seperti itu. Nanti di dalam ruang valve dia akan oblak. Jadi si valve ini tidak menduduk sempurna dan per pun dia tidak presisi waktu mendorong si valve ini. Kalau ininya tidak pres ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang memakai per valve-nya lokal seperti ini bisa dikecilkan pakai tang ya. Jadi supaya pas seperti ini. Nah, terus untuk panjang roknya ini ya, itu saran saya jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, dia nanti memotong mengurangi ruang ledak menurut saya. Karena yang seharusnya misalkan ini panjangnya segini nih. Kalau panjangnya seperti ini kan ada yang lebih panjang itu ya. Fungsinya memang untuk tujuannya untuk stabilizer lah supaya si valve ini stabil. Menurut saya tidak juga. Tidak terlalu berpengaruh karena kan di sini ada daging chamber yang untuk menyetabilkan.
Jadi tetap si palep ini tetap stabil, walaupun dia tidak terlalu panjang-panjang amat yang bagian roknya ini ya. Seperti itu. Nah, usahakan pokoknya si per palep ini pas waktu masuk ke sini menduduk saja seperti itu sempurna. Dia tidak jatuh, klop seperti itu ya. Nah, kalau saya sendiri di bagian roknya ini yang ujungnya ini agak ditiruskan. Ini fungsinya nanti supaya tidak terlalu si palep ini tidak terlalu terdorong oleh tekanan angin ya. Karena kan kalau datar dia nanti berpengaruh. Jadi nanti si palep ini kekerasan palep itu tidak hanya dari per juga, dia dari dorongan apa angin yang ditabung juga nanti berpengaruh kalau dia bentuknya datar seperti ini. Nah ya ini kan agak datar. Nanti kan angin yang ada di tabung itu kan dia juga ikut mendorong palep. Nah kalau seperti ini ya agak datar seperti ini, nanti coba teman-teman buktikan deh, angin di 2500 dengan angin di 2000 itu pasti powernya lebih kencang angin 2000, karena ya itu si palep itu kan dia tekanannya sudah mulai berkurang, tapi hentakan hammer tetap sama di tiap tembakannya. Nah itu ya. Oke, apalagi ya, mungkin cuma itu saja sih. Oke, terima kasih.